Nyonya Aryani, seorang nenek berusia 70 tahun, pasca dirawat di rumah sakit karena stroke ringan 2 bulan lalu yang menyebabkan kelemahan pada sisi tubuh kanannya. Saat ini ia tampak lemah dan mengeluh kesulitan melakukan aktivitas sehari-hari seperti mandi, berpakaian, dan pergi ke kamar mandi sehingga sering dibantu anaknya. Ia masih mampu makan sendiri, namun kadang butuh bantuan memotong lauk, berjalan hanya jarak pendek, dan tidak mampu naik tangga. Hasil pemeriksaan fisik menunjukkan tekanan darah 145/94, nadi 82 kali per menit, suhu 36 derajat Celcius, pernapasan 20 kali per menit, dengan kekuatan otot sisi kiri 5/5 dan kanan 2/5. Sehingga diperlukan pengkajian fisik, penilaian Bartle Index, dan Katz Index untuk mengetahui tingkat kemandiriannya. Permisi, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Sebelumnya perkenalkan, saya Aziza. Saya Syakia. Saya Floren. Ya, jadi kami perawat dan akan mengunjungi Ibu untuk memeriksa kesehatan Ibu ya Ibu, dan juga menanyakan beberapa pertanyaan. Sebelumnya boleh disebutkan nama Ibu dan kronologinya? Oh, nama saya Aryani. Tanggal 9 ya. Tanggal 11 bulan 9 54 ya, 255. Oh, Baik, jadi Ibu. Nah, kita di sini tujuan kita adalah ingin memeriksa kesehatan Ibu, khususnya nanti kami akan bertanya tentang pengkajian Ibu. Nah, sebelumnya untuk pengkajian itu kami akan mengkaji 3. Yang pertama ada pengkajian fisik, lalu ada pengkajian Bartle Index dan Katz Index. Nantinya akan kami jelaskan di kemudian. Oke, siap. Ya, apakah Ibu bersedia? Bersedia Untuk waktunya kurang lebih 15-20 menit ya Ibu. Apakah Ibu bersedia? bersedia siap. Oh, begitu saya mulai dari ukur TTV dulu ya. Iya, sus. Nyaman, saya mulai ya. Pengukuran tekanan darah dimulai. Silahkan duduk dengan tenang, jangan banyak bergerak atau bicara. Tekanan darah asistolik adalah 145 mmHg. Tekanan darah diastolik adalah 94 mmHg. Detak jantung adalah 82 beat per menit. Tekanan darah asistolik ada tidak normal. Tekanan darah diastolik ada tidak normal. Iya, jadi di sini didapetin untuk tensi Ibu 145/94. Ini tandanya agak tinggi ya Ibu, tekanan darahnya. Detak jantungnya 82 kali. Kurang tidur kali ya, sus. Sudah di IPO ya. Ini ada masalah ini pusing atau apa Ibu? Kadang-kadang pusing, kadang-kadang enggak gitu. Ada sebelumnya. Ada di belum pernah sih baru ini ya. Biasanya malah rendah. Ibu, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan untuk mengukur kekuatan otot Ibu. Jadi saya mulai dari tangan dulu, kemudian saya juga akan mengukur di kaki juga. Untuk caranya nanti Ibu bisa dibalikkan dulu, nanti saya beri tekanan, Ibu coba untuk angkat
ya untuk menahan atau melawan dari kekuatan yang saya berikan ya ibu. Gitu. Iya ditarik gitu ke Tarik ke atas. atas. Iya. Saya mulai ya. 1, 2, 3 di sini ibu. Oh, iya udah kuat ya ibu yang ini ya. Saya mau coba yang satunya, boleh tangannya masih aba-aba ya ibu. 1, 2, 3. Oke, yang ini agak lemes ya ibu. Oke, ibu, jadi hasil yang didapatkan setelah tadi saya melakukan pemeriksaan kekuatan otot ibu untuk di tangan sebelah kiri itu tadi kuat ya ibu, jadi ini sifatnya 5 itu berarti masih normal ya ibu. Kemudian untuk yang sebelah kanan ibu tadi masih agak lemes, itu bisa angkat tapi nggak bisa menahan kekuatan yang saya berikan. Jadi untuk skornya itu 2 ya ibu. Jadi ada yang ditanyakan lagi ibu sejauh ini? Enggak sih, cuman kalau ini apa, kadang-kadang keseimbangannya gitu kurang, entah kenapa itu suka oleng gitu, jadi kayak mau jatuh gitu loh. Kalau ngangkat kaki juga kayak mau jatuh gitu. Mungkin karena juga usianya ya. Iya juga. Jadi kekuatan ototnya makin menurun gitu. Ya mungkin lebih banyak olahraga gitu. Ya baik, selanjutnya akan ada teman saya lagi untuk menanyakan beberapa pertanyaan terkait aktivitas sehari-hari ibu ya di rumah. Nanti akan dilakukan oleh perawat Syafia. Untuk selanjutnya saya silakan perawat Syafia. Baik, selamat pagi Ibu. Pagi. Perkenalkan, saya Nurskia yang akan melakukan pengecekan atau pengkajian Bartel Index Ibu. Nah, sebelumnya boleh Ibu sebutkan nama dan tanggal lahirnya? Tanggal 11 bulan 9 55. Dengan Ibu? Haryani. Oke, baik Ibu. Nah, di sini tujuan saya akan melakukan pengkajian Bartel Index Ibu. Nah, sebelumnya untuk Bartel Index ini saya akan mengukur kemampuan Ibu. Apakah Ibu bisa melakukan yang saya tanyakan nanti ini secara mandiri atau dibantu ya Ibu? Apakah Ibu berkenan? Iya, sudah. Baik, untuk waktunya sekitar 10 sampai 15 menit ya Ibu. Apakah Ibu berkenan? Iya. Baik, kalau gitu kita langsung mulai ke pertanyaan yang pertama ya Ibu. Sebelumnya saya ingin bertanya, untuk makan apakah Ibu dibantu oleh keluarga atau Ibu bisa melakukannya sendiri? Bisa sendiri. Bisa sendiri ya Ibu. Cuman kadang untuk lauknya masih dibantu dipotong-potongin gitu. Oke, baik. Selanjutnya untuk mandi, Ibu bisa mandiri atau dibantu? Mandiri. Tapi kadang-kadang iya, kadang di belakangnya ya kan nggak pernah, jadi masih dibantu. Masih dibantu sebagian ya Ibu ya. Baik. Lalu untuk kerapihan berpakaian Ibu atau berpakaian Ibu bisa melakukannya sendiri atau dibantu? Dibantu. Baik. Lalu selanjutnya untuk buang air besar dan buang air kecil, Ibu bisa sendiri atau dibantu? Bisa sendiri ya Ibu. Untuk ke kamar mandi di saat pagi atau malam hari, apakah sendiri atau dibantu? Sendiri. Tapi kadang kalau malam suka dianterin ya. Pintunya juga nggak ditutup. Iya, nggak ditutup, takut jatuh. Izin juga ya Ibu ya. Iya. Oke, baik. Lalu selanjutnya kalau berpindah dari tempat tidur atau mau ke kursi itu Ibu gimana? Bisa sendiri atau dibantu? Bisa Sendiri juga ya. Cuman kadang suka agak sempoyongan gitu, jadi kayak pusing gitu, iya, jadi kaki jeda juga dulu, sakit gitu. dibantu kadang-kadang ya. Kadang-kadang juga Oke. Baik, untuk selanjutnya kalau berjalan Ibu bisa sendiri atau dibantu? Sendiri. masih sedang juga masih Oh, masih ya. Baik, untuk berjalan masih bisa sendiri ya. Nah, untuk pertanyaan terakhir Ibu, untuk menaiki atau menuruni tangga Ibu bisa? Nggak bisa. Nggak bisa sama sekali ya. kalau masih pendek bisa Bu, kalau dipikir enggak paling tiga kita kalau ada nggak kuat Dengkulnya sakit terus sakit soalnya pernah jatuh ini. Baik, kalau begitu setelah tadi saya melakukan pengkajian dan mengajukan beberapa pertanyaan ke Ibu dan Mbak. Nah, di sini saya dapatkan untuk total atau skor dari Ibu. Ibu di
sini berada di skor 55 Ibu. Nah, untuk apa sih skor itu? Nah, untuk skor ini tuh menandakan bahwa Ibu tuh ketergantungan sedang. Jadi memang bisa melakukan aktivitas atau kegiatan, tapi harus beberapa ada yang dibantu oleh keluarga. Begitu ya Ibu? Iya. Baik, apakah dari sini Ibu ada yang mengerti atau mau ditanyakan terlebih dahulu? Ngerti ya Mbak ya. Baik, kalau begitu mungkin itu saja yang tadi telah saya kaji dari Ibu dan Mbaknya. Terima kasih sebelumnya. Baik, kalau begitu nanti akan ada teman saya Ibu yang akan melakukan pengkajian lebih lanjut. Iya, terima kasih. Selamat pagi Ibu. Pagi, Sus. Saya Nurse Loren. Jadi hari ini saya akan melanjutkan pengkajian yang sebelumnya sudah dilakukan oleh teman-teman saya ya tadi ya. Nah, untuk kali ini saya mau mengkaji menggunakan yang namanya Catch Index. Ini hampir mirip juga sama yang sebelumnya. Nanti saya tanya-tanya tentang bagaimana Ibu dalam melakukan aktivitas sehari-hari, apakah bisa dilakukan sendiri atau masih dibantu. Apakah Ibu bersedia? Sedia, Sus. Baik, kalau gitu dengan Ibu siapa? Nah, Ibu Adidayani, boleh sebutkan tanggal lahirnya? Tanggal 11 bulan 9 55. Oke. Nah, Ibu, saya mau tanya, jadi Ibu kalau mandi, kalau lagi mandi itu udah bisa sendiri atau masih dibantu? Masih dibantu. Oh, masih dibantu ya? Iya. Oke. Kalau untuk berpakaian? Sama juga, kadang-kadang bisa, kadang-kadang dibantu ke belakangnya Iya, Oh, susah ya. susah ditariknya, iya. Iya, benar. Berarti kalau untuk berpakaian biasanya harusnya dibantu ya. Tapi kalau untuk ke kamar mandi kayak untuk masuk dan keluarnya bisa sendiri. Nggak perlu bantuan. Nah, kalau Ibu berpindah tempat kayak dari tempat tidur, terus dari duduk ke bangun, itu masih dibantu atau bisa sendiri? Bisa sendiri, tapi kadang-kadang susah juga gitu untuk Semboyongan ya, Mbak. Sakit ya. Paling di waktu tertentu aja ya, Iya. kalau emang lagi ini. Oke. Kalau untuk buang air kecil sama buang air besar, Ibu biasanya bisa sendiri atau pakai ini popok? Bisa sendiri. Bisa sendiri ya? Kamar mandi. Banyak sekali. Nah, yang terakhir untuk makannya bisa makan sendiri atau masih harus disuapin? Makan sendiri. Ibunya aktif juga ya. Iya. Baik, jadi Ibu, tadi kan pertanyaannya juga cuma sedikit ya. Jadi dari hasil pengkajian saya hari ini kepada Ibu dapat skor 4 dari 6. Jadi artinya Ibu ada gangguan fungsional sedang. Tapi Ibu juga bisa mandiri dalam semua hal kecuali mandi dan satu fungsinya tadi yang berpakaian ya. Iya, Sus. Oke, kalau gitu kan tadi Ibu juga sudah dicek pengkajian fisik, kemudian ada teman saya sebelumnya Bartel Index juga itu, kemudian saya mengkaji lagi untuk aktivitas sehari-harinya, bagaimana perasaan Ibu setelah dicek tentang aktivitas Ibu dalam sehari-hari. Senang jadi tahu gitu tubuh saya bagaimana gitu. Jadi tahu Ya, kemandirian Ibu ya, Mbak ya. ya. Sebelumnya nggak terlalu ini ya, nggak terlalu dengar dipikir gitu ya, ya. Jadinya sekarang tahu. Baik, kalau gitu pengkajian hari ini udah selesai. Dari Ibu atau Mbak ada pertanyaan? Cukup nggak? Oh, udah cukup ya. Baik, kalau begitu saya permisi dulu ya. Baik, kan hari ini saya dan teman-teman saya sudah melakukan pengkajian ya kepada Ibu. Ada 3 pengkajian totalnya ya. Nah, kalau minggu depan kami kesini lagi untuk melakukan pengkajian yang sama. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Kalau begitu kami pamit dulu. Permisi. Terima kasih, Sus.